Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah wa syukurillah wa ni'matillah wa la haula wa la quwwata illa billah. Perkenalkan, nama saya Zainul Hasan SPH, dosen Universitas Ibrahim Istuwarga, Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, Prodi Akuntansi. Sebagai seorang dosen, saya sudah bertugas di Universitas Ibrahim Istuwarga, Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, Prodi Akuntansi Syariah. Sejak tahun 2016 mengampu beberapa mata kuliah, antara lain filsafat umum, ilmu mantik, filsafat manajemen, dan filsafat ekonomi syariah dengan spesialisasi filsafat umum. Di semester ganjil ini saya mengampu filsafat umum dengan bobot 2 SKS, di mana pengambilan video ini dalam rangka sebagai bentuk pernyataan diri dosen untuk kerja di Dharma Perguruan Tinggi PDD UKT-PT. Capaian pembelajaran lulusan yang dibebankan pada mata kuliah filsafat umum ini meliputi: pertama, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dengan menunjukkan sikap religius; yang kedua, menguasai konsep teoritis di bidang ilmu filsafat secara umum dengan menunjukkan sikap religius; yang ketiga, mampu berpikir kritis, rasional, logis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, yang memperhatikan dan menerapkan nilai dan etika yang sesuai dengan ilmu filsafat dengan menunjukkan sikap religius; yang keempat, mampu mengaplikasikan ilmu filsafat dalam segala bidang dengan sikap religius; yang kelima, mampu mengintegrasikan antara filsafat dan agama dengan sikap religius. Adapun capaian pembelajaran mata kuliah yang dibebankan pada mata kuliah filsafat umum ini meliputi: pertama, mahasiswa mampu menganalisis pengertian filsafat, ruang lingkup filsafat, dan cabang-cabang ilmu filsafat; yang kedua, mahasiswa mampu menganalisis asal-usul filsafat, aliran-aliran filsafat, filosof dan filsafatnya; yang ketiga, mahasiswa mampu menganalisis dan memecahkan persoalan terkait keilmuan yang ditekuninya dalam kehidupan setiap harinya; keempat, mahasiswa mampu menganalisis filsafat dalam berbagai disiplin ilmu. Adapun subcapaian pembelajaran mata kuliah yang dibebankan pada mata kuliah filsafat umum ini meliputi: pertama, mahasiswa memahami pengertian filsafat, latar belakang filsafat, dan karakteristik filsafat; kedua, mahasiswa memahami kegunaan filsafat, cara mempelajari filsafat, dan objek filsafat; ketiga, mahasiswa memahami sistematika dan cabang-cabang filsafat; yang keempat, mahasiswa memahami filosof Prasokrates; kelima, mahasiswa memahami mazhab pluralis dan atomis; keenam, mahasiswa memahami kaum sofis dan Sokrates; ketujuh, mahasiswa memahami ajaran ide-ide Plato; kedelapan, mahasiswa memahami pemikiran Aristoteles; kesembilan, mahasiswa memahami akal dan hati di abad pertengahan; kesepuluh, mahasiswa memahami kebangkitan filsafat; 11, mahasiswa memahami aliran filsafat rasionalisme dan empirisme; 12, mahasiswa memahami filsafat berbasis kritik Immanuel Kant; ke-13, mahasiswa memahami filsafat berbasis pragmatisme dan eksistensialisme; ke-14, mahasiswa memahami relasi filsafat, ilmu pengetahuan, dan agama. Adapun deskripsi singkat mata kuliah ini berisi pengertian filsafat, ruang lingkup filsafat, sebab-sebab lahirnya filsafat, sistematika dan cabang-cabang filsafat, perkembangan pemikiran filsafat sejak masa Yunani sampai modern,
memahami para filsuf dan filsafatnya, serta perbedaan dan hubungan antara filsafat, ilmu pengetahuan, dan agama. Mata kuliah filsafat umum ini ada 16 pertemuan, 2 pertemuan UAS dan UTS. Adapun materi perkuliahan ini meliputi pertama RPS, pengertian filsafat, latar belakang filsafat, dan karakteristik pemikiran filsafat. Yang kedua, faedah mempelajari filsafat, cara mempelajari filsafat, dan objek penelitian filsafat. Ketiga, sistematika filsafat. Keempat, filsafat alam. Kelima, filosof pluralis dan atomis. Keenam, filsafat masa Sokrates. Ketujuh, idealisme Plato. Kedelapan, realisme Aristoteles. Kesembilan, filsafat abad pertengahan. Kesepuluh, filsafat barat, rasionalisme dan modern. Kesebelas, pemikiran teori aliran rasionalisme dan empirisme. Kedua-belas, kritisisme. Ketiga-belas, pemikiran teori pragmatisme dan eksistensialisme. Keempat-belas, perbedaan dan hubungan antara filsafat, ilmu pengetahuan, dan agama. Metode yang saya gunakan dalam pembelajaran ini menggunakan delivery, interaction, and assessment. Dalam metode pembelajaran ini, peran kedudukan seorang dosen bukanlah sentral dari pembelajaran, tetapi mahasiswa lah sebagai sentral dari pembelajaran. Sehingga setiap kali tatap muka, saya memberi konsentrasi, menyampaikan ide dan gagasan kepada mahasiswa untuk berpendapat, bertanya, dan menganalisis berkaitan dengan materi yang saya sampaikan. Adapun komponen penilaian dalam perkuliahan ini, tugas 20%, nilai harian 10%, presensi hadiran 10%, UTS 30%, dan UAS 30%, dengan akumulasi 100%. Berikut video pembelajaran saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrillah wa nikmatillah wa la haula wa la quwwata illa billah. Agar lebih berkahnya pertemuan hari ini, mari kita buka dengan pembacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bagaimana kabarnya, Mbak? Baik. Barusan saya telah menjelaskan tentang pengertian filsafat. Materi berikutnya adalah tentang latar belakang munculnya filsafat. Latar belakang munculnya filsafat itu ada 4. Yang pertama, taumasia. Yang kedua adalah ketidakpuasan. Yang ketiga adalah hasrat bertanya. Yang keempat adalah keraguan. Maksud daripada yang poin pertama, taumasia adalah artinya ketakjuban, kekaguman, dan keheranan. Hal ini menunjuk kepada 2 hal. Ada subjek, ada objek. Kira-kira ada yang pernah baca sebelumnya tentang filsafat? Saya Bapak. Ya, silakan. Menurut saya subjek dari filsafat itu ialah manusia, sedangkan objek dari filsafat itu alam semesta. Pertanyaan saya berikutnya, kenapa harus manusia yang menjadi subjek daripada filsafat itu sendiri? Silakan, ada yang bisa menjawab. Kenapa harus manusia yang menjadi subjek? Dan kenapa enggak di luar manusia? Silakan, ada yang tahu? Kira-kira apa alasannya? Silakan, Mbak. Saya Bapak. Ya, silakan. Karena hanya manusia yang bisa berpikir. Selain dari manusia itu tidak bisa berpikir. Benar apa yang dikatakan sampean, Mbak.
Kenapa manusia yang menjadi subjek daripada filsafat? Karena hanya manusialah yang bisa berpikir. Di luar manusia tidak bisa berpikir. Oke. Berikutnya saya akan menjelaskan tentang objek daripada filsafat itu sendiri. Ada yang pernah baca sebelumnya? Atau pernah menemukan sebelumnya, mengetahui apa objek daripada filsafat itu sendiri? Belum ya? Gak ada ya? Objek daripada filsafat itu sendiri adalah, kalau di masa klasik, alam yang dijadikan kajian. Berarti objeknya adalah alam. Maka dari itu di masa klasik atau Yunani dikatakan filsafat alam. Dan coba bayangkan, ketika yang menjadi kajian bukan alam, tentu kala itu tidak akan dinamakan filsafat alam. Yang berikutnya adalah hasrat bertanya atau rasa ingin tahu. Maksud daripada di sini begini, Mbak. Orang mulai saat ini sampean harus membuka cakrawala pemikiran sampean. Apapun yang terjadi dalam diri sampean itu harus dipertanyakan. Apapun itu, bukan hanya sekedar niru aja, tapi sampean nggak tahu kenapa itu begitu, apa alasannya, landasannya apa. Ini dari saat ini sampean harus ditanamkan atau membuka cakrawala itu. Yang berikutnya adalah keraguan. Maksud dari keraguan di sini adalah yang namanya manusia ketika bertanya sesuatu hal, pasti tiada lain itu untuk mengetahui hal itu. Apa tujuannya? Tujuannya tiada lain untuk mendapatkan kepastian dari pertanyaan itu. Mungkin dari sini ada yang mau ditanyakan, silakan. Apa itu mitos? Apa itu mitos? Ada yang bisa bantu saya? Silakan. Pertanyaannya adalah apa itu mitos, Pak? Mitos ini, Mbak, mitos adalah legenda dongeng, Mbak. Dongeng ini kalau di masa itu, Mbak, jangan di masa Yunani, di masa sekarang aja yang terjadi di desa-desa ini, dongeng cerita seperti ini masih dijadikan dijadikan jawaban untuk menyelesaikan masalah itu, Mbak. Ya, arti daripada mitos adalah dongeng atau cerita, Mbak. Oke? Ya. Ada lagi pertanyaannya? Saya bertanya. Pak, kata senior saya, orang yang belajar filsafat itu apa perlu harus mengetahui dulu? Ya, selain pengertian, apa perbedaan filosof dan ahli filsafat? Pertanyaannya adalah apa perbedaan antara filosof dengan filsafat? Oke. Kalau yang dimaksud dengan filsuf adalah dia berpikir sendiri, Mbak, punya gagasan sendiri, merefleksikan sendiri. Itu yang dimaksud dengan filsuf. Sedangkan ahli filsafat, ya ini, Mbak, kita belajar tentang teori filsafat. Misalnya siapa tokohnya, tokoh ini dengan tokoh itu, apa titik perbedaannya, begitu, Mbak. Yang pasti ketika dikaji adalah seorang tokoh, semua yang berkaitan dengan tokoh itu kita harus mempelajarinya, kita harus mengetahuinya. Ada pertanyaan lagi enggak? Tidak. Oke. Kalau udah enggak ada pertanyaan, karena bentar lagi waktunya udah habis, akan digantikan oleh dosen yang lain. Sebelum saya tutup perkuliahan hari ini, kemarin tadi kita tutup perkuliahan ini dengan pembacaan hamdalah. Alhamdulillahirobbilalamin. Kurang lebihnya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam